Ini ada sekitar 100 orang, suaranya kayaknya nggak terdengar. Iya. Shalom. Shalom. Belum makan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah tibakan kita di tempat ini. Tuhan sudah kumpulkan kita di dalam kita akan merayakan perayaan hari ulang tahun dari Karonta yang ke-13. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Karonta berada di umur yang 13 tahun ini semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita patut bersyukur karena Tuhan itu baik untuk kita Karonta yang hadir pada sore hari ini. Beberapa kita yang hadir, ada tamu-tamu dari umum, dari Nian Goren dan Lati. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Memberkati kita semua dan kita akan siapkan untuk kita memuji Tuhan, untuk kita datang beribadah kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini kita bisa memperingati atau merayakan hari ulang tahun ke-13 Karonta se-Jabodetabek. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita akan memulaikan akan ibadah kita pada saat ini, saya mengundang kepada Bapak Muri Perang sebagai Ketua Kerukunan Karonta Rombongan Sosial yang ada di Jabodetabek ini untuk ucapan selamat datang. Kami persilakan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Makasih banyak so hadir di acara HUT sekaligus ibadah ucapan syukur dari Karonta Rombongan Ansor. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan para Dewan Pembina, penasehat, ada Tante Jen, Tante Laki, Tuhan, ada Tante Erni, ada Oma Nona. Wah, luar biasa. Oma Nona yang paling rajin dan paling senior di Rombongan Ansor. Haleluya. Begitu juga kepada Bapak Ketua Rukun Kalian dan istri yang sudah juga berkesempatan hadir. Tadi sudah berbicara sebentar bahwa kalian juga nanti ada acara bulan Agustus. Dimintakan untuk kita juga hadir nanti, Bapak Ibu ya. Boleh yang 50 orang, Pak Pendeta? Haleluya. Ya, dengan mengucapkan terima kasih sekaligus kita pada hari ini dikumpulkan satu di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diberkati. Kita yakin dan percaya kegiatan ucapan syukur, ibadah, perayaan Natal, perayaan HUT dari Karonta Rombongan tahun 2024 yang ke-13 kita adakan pada hari ini di gedung Grand Ballroom Pretty Grand Ballroom PTC Pulau Gadung. Haleluya. Jadi ya ini musim masih banyak kosong. Tadi ada konfirmasi memang masih dalam perjalanan dan kita juga ikut turut ini ya prihatin karena keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, satu kampung kita, Bapak Maksi Tampi, kakak ketua dari Bapak Pendeta Jimmy Tampi yang pada kemarin pagi telah kembali ke kampung kita. Dan tadi malam selesai kita melakukan dekorasi di tempat ini, kita dengan tim dan pengurus hadir bersama-sama ibadah penghiburan di THB. Sesuai dengan undangan yang kita sampaikan bahwa pengkonfirman tetap Bapak Pendeta Jimmy Tampi. Sampai tadi malam sekitar jam 10 malam kita lihat beliau masih di Malaysia dan informasi bahwa baru tadi pagi dari Malaysia terbang ke Jakarta dan memang rencananya jadwalnya sangat padat karena dari bandara mungkin langsung ke rumah duka dulu.
Nah, menunggu Bapak Pendeta Jimmy Tampi hadir, nah kita akan mulaikan kegiatan ibadah kita. Dan saya berharap teman-teman, sahabat yang mungkin masih ada di luar, silakan kita masuk ke dalam. Kita akan mulaikan ibadah HUT Taruhan Umat yang ke-13 tahun 2024 pada sore hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, Om Tante, makasih banyak, saudara kemari, sama-sama lagi kita berkumpul di sini, dan kita yakin percaya kita pulang pasti dapat berkat dari Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Modifan sebagai ketua Kebunan Lansor yang ada di Jabodetabek ini dan memberkati. Mari kita akan siapkan ketika untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita akan mulai pujian pertama karya terbesar, saya mengundang dulu ibu-ibu yang ada di dapur, jangan sibuk dulu atau makanan. Mari datang dulu di depan, kita sama-sama beribadah dulu. Betul. Jangan dulu bingung dengan makanan ya, tolong. Dulu sama-sama kita memuji Tuhan. Sebentar kalau sudah selesai baru kita atau di belakang. Setuju. Oke, mari ibu-ibu yang ada di dapur, mari ke depan dulu kita ibadah bersama-sama. Setuju. Kita angkat pujian yang menyatakan karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesus saya. Puji nama Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan pada sore hari ini. Karya terbesar yang ada di dalam hidup kita. Kasih yang terindah, kasih yang terindah. Hatiku
berdoa kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur, terima kasih Bapa untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Di kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh mengambil bagian untuk mengikuti ibadah bersama dalam rangka ulang tahun kerukunan Karomta yang ke-13. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sertai kami. Kami sudah tiba di tempat ini. Kami diberi sehat, kuat. Karena itu Bapak kami mohon sertai ibadah kami ini Bapak, dari awal, pertengahan, dan akhirnya, sehingga ibadah ini boleh berjalan. Dan kiranya Tuhan, ibadah ini kami mau dasari atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pimpin ibadah ini Bapak, dan kami semua siap untuk memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau mau tahu berdiri, kalau mau makasih ya. Saat solalah atau bilang capek salah. Dengan Tuhan bersyukur sampai pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Tuhan masih memberitakan kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lagu nomor 2, ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Lagu nomor 2. Tetap kita memuji Tuhan, karena di dalam memuji Tuhan, di situ kita mengatakan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada. Amin. Kita jangan bosan-bosan memuji Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu baik loh. Tuhan baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Sampai pada hari ini kalau kita ada bukan karena kekuatan kita, itu semuanya karena berkat Tuhan, itu semuanya karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita, saya jemput semua kita berdiri, kita angkat pujian nomor 3. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita
Kasih hidup yang dikasih itu kepada kita bersama. Amin. Amin. Kulihat di wajahmu kemuliaan wajahmu, kasihi kau dengan kasih. Kau kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan wajahmu. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan wajahmu. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Apakah itu dapat benar kita salah mengasihi Tuhan sampai saat ini? Amin. Karena Tuhan sudah selalu sangat baik dalam kehidupan. Dia sangat mengasihi kita. Amin. Silakan duduk dulu. Kalau yang masih kuat tetap berdiri ya. Kita tetap memuji Tuhan. Karena ini hari ulang tahun loh. Bukan datang ke mana gitu loh. Ya kan? Kita tetap bergembira. Kita tetap bersuka cita karena Tuhan baik dalam kerukunan kumulator yang ada sejak hari ini. Sudah 13 tahun itu gak gampang loh. 13 tahun kemuliaan Tuhan untuk Larawutan. Sekarang saya kasih kesempatan untuk lansia aja dulu untuk membawa puji-pujian. Yang merasa sudah lansia, mari datang ke depan mau menyanyi lagu apa. Ada keyboard yang bisa menuntun lagunya. Mari, yang sudah ada lansia, yang sudah lansia. Semangat, Mari semangat, tetap semangat. semangat lansia. 60 ke atas katanya, 60. 20 tahun ke atas. Mari, kalau masih kuat berdiri, Iya. mari. Kalau boleh, kalau udah kuat berdiri, bawa kursi di muka sini. Yo, supaya boleh menyanyi bersama-sama. Cuma orang lansia bisa masih kuat-kuat semua. Masih kuat ya Pak Pacol. Iya, toh. Kalau di kampung masih kuat Pak Pacol tuh lansia. Jangan kalah lagi orang lansia Jabodetabek ini. Yang cuma rasa 60 ke atas. Mari. 60 tahun ke atas. Oke. Mari, mau menyanyi lagu apa ini? Kasih keluar tuh lagu apa? Atau baik-baik sana ke sini. Tiap langkahku juga boleh. Nah, Tiap langkahku. mau lagu apa ini? Bagi di sana ya. Di sini itu lain supaya ketemu foto pada apa bagus foto mau ada hasil. Nah, di tengah-tengah tokang. Lagu apa? Lagu apa tanda? Oh, Bapak. Oh ya. Bapak engkau sungguh baik. Sabar. Sungguh baik buat lansia yang ada pada saat ini. Oke. Ntar ya. Bapak engkau sungguh baik ya. Karena yang tukang foto jangan lupa kasihan. Masa foto bagus-bagus kasih orangnya oma-oma ini dan oma-oma. Suara mesti keluar ya. Nah.
Terima kasih buat pujian yang dibawakan buat oma-oma, tante-tante, dan om-om kami. Besar setia Tuhan di dalam kehidupan tante-tante dan oma-oma, om-om kami. Besar setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Walaupun mungkin kami ya sebagai manusia mungkin tidak setia kepada Tuhan, kadang-kala kami mungkin melupakan ya, tapi Tuhan tetap setia di setiap panjang hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, itu yang mengingatkan kepada kita tetap setia di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sekarang saya memanggil itu yang di bawah 60. Tadi yang di atas 60. Sekarang yang di bawah 60. Kamila. Nah, mana? Maju. Halo. Orang ini bawa 60. Banyak, masih banyak. 60 kan masih kalau 60 nggak sampai remaja. Anak-anak itu di bawah 60. Mari kita memberikan puji-pujian buat Tuhan. Mari, coba 60 ke bawah. Orang masuk ini. Jangan kalah dengan oma-oma yang 60 ke atas. Orang jangan kalah yang muda-muda. Mari, menyanyi. Mana? 60 orang, ada 75 dong. Mari, yang mungkin ada yang ingin memuji Tuhan sama-sama dengan orang di muka sini. Orang memuji Tuhan. Mari, anak-anak, mari bergabung di sini untuk memuji Tuhan. Ini juga apa orang? Nah, coba diri kata di muka, kamu minta mau nyanyi apa? Foto bebetan saja. Nah, hidup ini adalah kesempatan. Jangan kalah dengan lansia. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Haleluya.
bersama kita. Amin. Selagi kita masih kuat, biar kita jadi berkat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap memuji Tuhan. Amin. Amin. Karena dalam pujian itu kita mendapat sukacita yang besar. Dalam pujian itu kita mendapat sesuatu yang tidak pernah kita dapat di dalam pujian itu. Kita tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang menyatakan jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Lagu nomor 6. Amin. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Berkudus yang berkuasa, yang mengajar dan berfirman. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Berkudus yang berkuasa, yang mengajar dan berfirman. Semangat itu kayaknya nggak kelihatan gitu. Mari, udah kita semua berdiri, kita jangan lelah bekerja di dalam Tuhan. Jangan lelah kita memuji Tuhan. Mari kita bersorak buat Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di dalam Tuhan. Ini saya mau kasih bonus buat panitia yang sudah berhasil di bawah, yang sudah capek walaupun mungkin sudah menangis karena ya mau buat kesuksesan untuk acara ini. Ya kita panitia memang ada berapa ya, mungkin banyak yang ya gimana ya namanya, kalau bentuk panitia itu banyak susah senang, banyak mungkin dari menangis. Tapi mari saya bukan panitia untuk untuk kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Mari
menyanyi lagu apa terserah. Yang penting ini bonus buat panitia yang sudah bekerja keras selama beberapa bulan berjalan. Saya berikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Jangan istilah yang lalu-lalu yang kita sudah lewat, mari kita tanamkan itu semua. Kita tetap memuji Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan bisa. Lupakan yang kurang. Tuhan bisa memberikan acara ini. Tuhan bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat kita membantu nanti merayakan hari ulang tahun yang ke-13 Karaoke yang ada di Jabodetabek ini. Mari menyanyi lagu apa Tuhan? Amal kasih dulu. Ya, Bapak Ibu, sebagai panitia, ya kita hanya rapat cuma lewat WA. Jadi kita ini tim kerja yang sekaligus memang yang luar biasa kepeduliannya sehingga acara ini bisa terlaksana. Orang berapat cuma berapat lewat video call 1 kali. Oh, habis itu orang berapat pakai WA. Nah, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sampai pada hari ini orang bisa melaksanakan kegiatan HUT ke-13, kerukunan keluarga, Karaoke Rumah yang ke-13 tahun 2024. Puji Tuhan, tolong banyak apa ini? Aman Kasuruan. Nah, ini bahasa Mataram. Mantap banget. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Kalau saya tidak salah ya, ujian ini kita mengagungkan nama Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya perjalanan kita ke depan dipimpin oleh Tuhan. Mungkin kalau saya tidak salah ini pujian. Mungkin banyak juga yang tidak mengerti yang pujian ini ya. Tapi ini doa untuk penyembahan kita kepada Tuhan. Begitu berpesan. Terjemahkan ke sana. Ya kan, mungkin itu puji-pujian artinya pokoknya kita tetap
tetap penyembahan kita kepada Tuhan. Ini artinya. Jadi yang hadir pada sore hari ini apa sih? Mungkin ya kan. Saya juga orang Nado asli, Lansot asli, tapi mungkin dulu saya sudah pernah mengartikan lagu ini, tapi ini lagu tentang penyembahan kita, itu berdoa kita pada Tuhan. Jadi nama Tuhan, kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Ku cinta keluarga Tuhan, lagu nama Bena. Mari kita angkat pujian ini sambil persembahan di dalam Tuhan. Persembahannya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang juga saat ini dengan puji syukur berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan kami sudah memberikan persembahan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami, biar kami kembalikan itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, apa yang kami sudah beri, jadi itu dapat terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyampaikan kita. Firman Tuhan itu yang jadi pegangan kita pada saat ini menghadapi hari-hari yang sulit kita jalani, tapi firman Tuhan yang menjadi kekuatan
dalam kehidupan kami. Terlebih dalam 13 tahun rumah langsung sudah berjalan di sejauh tadi ini Tuhan. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan, sehingga rumah langsung ini tetap eksis di jauh tadi ini Tuhan. Untuk itu Tuhan kami membutuhkan firman Tuhan, karena firman-Mu adalah terang dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu lah yang menguatkan rumah langsung ini berjalan tidak bertabik. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang Dia perkatakan itu menjadi berkat bagi kami, terlebih pengurus anggota dari rukun rumah masuk ini, untuk disatukan hati mereka dalam menjalani kehidupan di negeri rantau ini Tuhan melalui rukun rumah masuk. Begitu Bapa yang baik, biarlah Kau berkarya dalam kehidupan kami, dan sudah siap untuk menerima firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dengan kasih Kristus yang sedang sini untuk membawakan berkat firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat sore, salam sejahtera bagi Tuhan. Senang sekali, berbahagia sekali dan berada di ibadah syukur serta dengan shot yang ke-20. 12 dan walaupun ada hal-hal yang berusaha merintangi, menghalangi datang, karena seperti diketahui hari Jumat yang lalu dan sekali dan hari tadi saya cantik ini sore benar kemudian Alberti dan hari Jumat yang lalu Jumat pagi waktu Malaysia, saya berada di Malaysia itu khusus tepatnya di Malaka dalam rangka untuk check up dan berobat di sana. Kaget jam 6 waktu Malaka, jam 5 subuh Jumat, kakak saya Yesi telepon bahwa kakak kami masih tadi sudah pulang kembali ke rumah Malaysia. Jadi saya langsung rasanya saya langsung minta izin sama dokter, hari ini saya tidak jadi berobat, saya mau kembali ke Jakarta. Ternyata pesawatnya penuh, jadi saya dapat tiket hari Sabtu sudah pulang, rencana pulang Sabtu, tapi saya mau cepat Jumat siang atau sore atau malam. Ternyata full semua pesawat karena akhir musim liburan ya, season, orang sudah pulang mau sekolah, senang gitu, sehingga berusaha tidak bisa dilakukan. Tapi di sisi lain dari Malaka, saya kontak tentang saya Desi, kontak dengan Medi, terus kontak anak saya semua, Michael, Yohan, Michael, Joshua, saya kontak semua, Om dari kami Tuhan, dan jadi Tuhan, mereka tetap melakukan langsung dengan. Dan akhirnya dengan rasa kebaikan negara, mari kita nanti saya sampaikan.
hadiahnya terus saya monitor sampai waktu malam kemarin, dan hadiahnya semuanya kita sudah menunjukkan. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Modi dan kawan-kawan. Gubernur sudah hadir, Pak Jensra, terima kasih Pak Deta, terima kasih sudah hadir bersama. Dan tadi pun saya dari Bandara, tidak macetnya luar biasa. Ketika hadir 3 jam 12, baru sampai di THD hampir jam 3. Dan jam 3 sudah ibadah dari Gesba Sekretaris Umum Bidara Umum datang semua, dan saya bilang tadi malam juga sampai sama Pak Ketum, Pak Haji, tetap saya akan datang di Kalimantan. Tapi mohon maaf saya mungkin terlambat. Seharusnya tidak terlalu terlambat, tapi karena jam 3 baru tiba di sana, tamu juga sangat banyak. Akhirnya jalan ke sini macet lagi. Jadi Anda mohon maaf sebesar-besarnya saya terlambat. Kalau memang setelah orang doa makan jo, boleh doa makan jo orang. Ya, ada Pak Jum, terima kasih Pak. Ada Yati sama kalian luar biasa. Kalau doa makan jo kan, doa makan jo, boleh. Atau khutbah dulu dia makan nakal. Khutbah dulu ya. Ya. Tidak apa-apa kok, cuma sabar kita kalau khutbah biasanya cuma 2 jam setengah. Ya. Berkasih Tuhan, kita baca firman Tuhan langsung. Yudas 1 ayat yang Yudas 1 ayat yang ke-20. Saya undang yang sudah dapat teman berdiri. Yudas 1 ayat yang ke-20. Yudas 1 ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Yang sudah dapat saya undang makin berdiri. Yudas 1 ayat 20 sampai 23. Saya baca yang ayat yang benar 20, terkasih Tuhan, baca yang ganjil, dan ayat 24 sama-sama. Firman Tuhan bersabda, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 24 sama-sama 1, 3. Selamatkanlah mereka dengan jalan menafas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang disebabkan oleh keinginan dosa. Terima kasih Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Tema dalam sekarang ini luar biasa. Bersama Tuhan, andalanku, kita membangun kesatuan dan kepedulian bersama. Penjelasannya Mazmur 127 ayat 1 yang berbunyi, sia-sialah orang yang membangun kota melainkan Tuhan yang membangun. Haleluya. Kasih Tuhan, saya punya kesaksian dengan kakak saya Maksi. Kakak saya Maksi ini anak yang paling tua. Saya anak yang paling bungsu. Saya paling kecil, kakak saya yang meninggal ini yang paling tua. Kakak kami yang sudah meninggal dengan kemarin Maksi ada 2. Kami ada 3. Kami ada 9 bersaudara. 3 sudah berangkat ditulah. Yang pertama meninggal kakak saya Jerry, baru umur 17 tahun. Yang kedua Evelyn Taufik, baru meninggal sama juga habis doa puasa di puncak, ikut bus rem seperti itu, jatuh ke jurang yang salah, dan dia ikut meninggal. Evelyn Taufik. Yang ketiga adalah kemarin Maksikan. Jadi sekarang kami kata Adil masih perkembangkan ada 6. Dan kasih Tuhan, karena saya paling tua ini
ada beberapa hal yang sangat istimewa saya temui. Yang pertama, dari kakak saya Maxim ini saya belajar bawa mobil. Berpujilah Tuhan, kami waktu masih kecil, saya kelas 6 SD, itu di rumah itu kurang lebih ada 8 atau 9 ribu. Ada Mercy, ada Volvo, ada BMW, ada belum papi punya mobil kantor. Papi punya mobil kantor ada 3. Ya, papi 2, papi 1. Jadi kelas 6 SD saya sudah belajar bawa mobil, kakak saya masih ada. Tapi dia bilang jangan kasih tahu papi karena masih kelas 6 SD. Tapi subuh-subuh saya curi mobil ini. Memang kakak saya Maxim ini yang menguasai mobil. Dia yang dipercayakan semua mobil harus dia yang urus, dia atur. Kecuali Yesi, kalau kakak saya Yesi, papa saya beli mobil khusus buat dia sendiri, buat dia sekolah. Kalau masih SMA sampai dia kuliah. Jadi saya curi mobil itu lagi subuh-subuh. Waktu saya putar nggak bisa. Jadi dia menghalang semua jalan. Itu berani bisa dengan pagi. Itu jaraknya dari rumah kira-kira hampir 5 km. Saya langsung lari, buka pintu, lari karena ada mobil mau lewat, saya halangi. Saking takutnya baru kelas SD, saya lari ke rumah, lari sampai rumah. Saya kasih bangun kakak saya Maxim ini, dia bangun. Kenapa? Maaf Kak Maxim, aku bawa dari mobil. Haleluya. Dia bilang jangan. Tapi puji Tuhan, dia pun ikut lari. Kenapa? Mobilnya saya bilang menghalangi jalan. Ya, sampai sana pujilah Tuhan, mobilnya sudah di tepi. Rupanya ada orang yang mau lewat, dia berhenti, dia turun, dia kasih tepi mobilnya. Saya karena duduk, karena masih kecil, saya ketakutan, saya lari pulang. Harusnya saya minta tolong dia yang kasih tepi. Akhirnya dia bawa mobil lagi. Dia bilang, tidak boleh dia minta aja. Yang kedua, kasih Tuhan, dengan kakak saya ini saya belajar bekerja. Saya belajar kerja dari kakak saya. Waktu itu saya baru buka usaha. Saya menjadi orang lain dan saya buka usaha. Dan kakak saya ikut bergabung dengan saya. Disitulah dia ajarin saya ketemu pejabat, ketemu kolonel, ketemu brigjen, ketemu mayor jenderal, bahkan kita masuk di angkatan laut sudah ketemu dengan panglima kami yang di Priok 2 bintang. Saya perhatikan cara dia ngomong, cara dia bujuk pejabat, cara dia ajak pendapat, cara dia bikin surat, semua saya perhatikan. Saya orangnya banyak belajar dari melihat saya banyak belajar. Kemudian dari apa yang saya lihat, saya baca. Sama kayak papa saya. Papa saya orangnya paling rajin baca, paling rajin belajar. Jadi saya punya mentor 3. Kakak saya Maxim, papa saya sama opa saya. Opa saya akuntansi, penganggur, pendeta. Tiga-tiganya, dua-duanya ini disiplinnya luar biasa. Disiplinnya, tegasnya, ketekunannya, dan banyak belajar. Kakak saya Maxim ini dulu pernah kuliah dokter, kalau salah semester 5. Tapi akhirnya dia berhenti karena alasannya potong ayamnya nggak berani. Gimana potong ayam? Kalau mau potong orang, dia berhenti. Jadi saya belajar kerja dari dia. Coba kalian dari sini. Baru saya baca, belajar. Yang ketiga, saya belajar kakak saya ini orangnya dulu dia orang yang paling bertekun, paling disiplin. Jadi saya juga belajar dari dia bagaimana waktu itu harus diperhitungkan dengan baik dan bertekun itu harus penting dilakukan. Sama kayak papa saya, sama kayak opa saya.
Yang keempat, saya mempelajari kakak saya ini orangnya pelindung dan berkorban. Kenapa? Karena saya masih kecil, kakak saya juga besar. Kami itu suka nonton dulu. Suka nonton. Jadi pernah kami nonton di Rivoli dulu. Di Rivoli itu dulu banyak film India. Jadi lewat Senen naik becak. Dari Roma pun naik becak. Sampai di perapatan Senen, tiba-tiba ada 2 orang cegat dan punya becak. Langsung kasih keluar pisau. Kodok. Oh zaman dulu Senen angker. Luar biasa. Jadi dia todong, waktu dia todong kakak saya nggak mau begini. Saya akan pulang, saya akan topet, nggak mau. Tapi waktu pisaunya ke saya, karena kami di jam 2, waktu pisau ke saya, langsung udah. Dia buka dompetnya, dia kasih buat isi kantongnya semua. Sampai jamnya sempat dia kasih, ini dia kasih semua. Nah, ambil, ini. Jangan lupain adik saya. Jadi saya lihat, dia memang sebagai kakak paling tua. Orang tua saya percayakan jaga adik-adik. Dan yang terakhir dikasih Tuhan, dia ajarkan lagi. Setelah dia kuliah nggak jadi, dia belajar di yang itu. Dan saya diajarkan berdoa. Jangan baca Alkitab dan banyak dinasihati oleh firman Tuhan. Sama kayak opa saya. Kalau opa saya lebih disiplinkan, harus puasa, kasih lingkaran. Kalau sampai nggak puasa, dalam lingkaran angkat kaki, kalau dari kaki puluh harus puasa. Jadi saya bersyukur, saya mengenang firman Tuhan bilang, kenangan orang benar mendatangkan berkat. Amin. Jadi kasih Tuhan. Sebagai bapak paling tua, saya lihat pengorbanannya itulah yang membuat kami itu merasa dia itu orang yang sebenarnya sangat dekat. Tanggal 28 Juni yang lalu dia di rumah. Hari Minggu juga dia di rumah. Dia doakan saya minta dia doakan saya, dan rupanya itu yang terakhir untuk kami berdua. Kasih Tuhan, bagaimana dengan firman Tuhan ini? Bagaimana dengan tema itu? Yudas sudah tahu, Yudas sudah tahu bahwa murid Tuhan Yesus yang menggantikan Yudas Iskariot. Kita tahu Yudas mati dengan bunuh diri karena dia jual Tuhan Yesus. Kemudian tinggal 11 dibunuh, jatuhlah kepada Yudas menjadi rasul yang menggantikan Yudas Iskariot. Dia berkata kasih Tuhan, akan tetapi kamu saudara kasih, bangunlah dirimu sendiri. Saya melihat papa saya, opa saya, kakak saya Maksi, itu membuat kami membangun diri sendiri. Harus bangun diri sendiri. Saya sampai hari ini, kemarin Tuhan percayakan sudah 50 tahun, masih banyak baca, masih banyak belajar. Selama bulan ini saya 2 bulan, dari Februari sampai kemarin, kami ada berhubungan dekat dengan satu bank syariah. Saya belajar banyak, saya dulu pernah di bank ini. Saya belajar lagi tentang bank syariah. Saya belajar lagi tentang syariah. Saya orang yang suka belajar. Apa sih syariah itu? Saya belajar lagi. Saya ikuti lagi metodenya. Saya ikuti lagi cara-cara SOP. Saya suka belajar. Sama kayak bapak saya, suka belajar. Waktu saya mau jadi, waktu saya bekerja, saya lulusan, saya IPA, saya masih kuliah, saya kerja. Kenapa saya kerja? Karena saya suka dengar khotbah sekolah minggu. Katanya Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah mau datang. Jadi kita cepat-cepat menikah, karena kalau enggak nanti Tuhan datang,
Dia tanya sudah punya anak belum? Belum. Ah, bingung gitu. Kan? Jadi cepat menikah. Kita cepat menikah ini maksudnya, nah, ini memang tersedia. Saya cepat menikah, apa yang saya buat? Saya malu kalau orang datang ke rumah. Kenapa saya nikah? Karena saya nikah umur 18 tahun. Saya malu kalau orang datang ke rumah, tanya, so kerja? Belum. Mau apa? Kuliah. Malu saya. Jadi padahal papi mami itu banyak tamu. Maaf, saya bersyukur sama Tuhan. Umur lalu saja berapa kali ke rumah? Berapa pagi ya? Ibu Sudomo berapa kali ke rumah? Mama saya ini pergaulannya luar biasa, sangat luar biasa. Zaman dulu itu mama saya itu punya teman-teman luar biasa. Sampai hari ini menteri yang ke rumah, jenderal 4 bintang yang ke rumah, saya masih bisa hitung, nggak lebih dari 5 jari. Tapi zaman mami, wah, luar biasa. Yang namanya jenderal, yang namanya menteri, luar biasa ya kalau ini. Artinya kasih Tuhan. Saya melihat kalau mama saya ini, apa mama yang diberkati Tuhan, tapi disukai orang. Kenapa? Oh, gimana ke rumah? Bukan dia yang ke rumah pejabat. Orang enggak. Makanya dikasih Tuhan, saya belajar bagaimana saya bisa banyak bermanfaat bagi orang lain, tapi juga disukai orang lain. Kalau dia jangan suka ya apa boleh buat, salah. Yang penting saya berusaha untuk belajar supaya orang bisa suka, bisa bermanfaat bagi orang. Itu hati saya. Dan bagaimana harus punya hati yang tulus, membangun diri, punya hati yang tulus, hati yang murni. Itu modal saya. Sampai saya mati, saya usahakan tetap memiliki ketulusan dan kemurnian. Ada yang ini, tetapi dengan baik kasih Tuhan. Ketulusan dan kemurnian bukan bakat, bukan talenta, harus dibangun dari dalam. Amin. Kita harus bangun terus. Jangan tulus, murni tapi culas. Haleluya. Biarlah tetap tulus, tetap murni. Supaya apa? Cuma itu yang kita punya modal membawa kita kepada pekerjaan Tuhan yang semakin besar. Kemuliaan Tuhan yang semakin besar yang ada pada kita. Itu yang saya pertahankan, itu saya bangun terus dari hari ke hari. Murid-murid Tuhan Yesus awalnya kita lihat mereka melihat Tuhan Yesus dengan mujizat. Mereka melihat Tuhan Yesus dengan dia berdoa, orang sakit sembuh, orang yang mati bangkit. Lalu nelayan-nelayan dia buang jalannya dapat ikan yang banyak. Artinya Tuhan menunjukkan kepada kita melakukan, menabung lebih baik, berbuat baik lebih baik, bermanfaat bagi orang lain lebih baik daripada kita mau manfaatkan orang lain untuk kita. Membangun Tuhan menjadi ajaran kita membangun kesehatan itu membutuhkan ketulusan dan kemurnian dulu dalam hidup. Bukan uang, bukan kekayaan, bukan mobil yang mewah, bukan engkau profesor atau dokter, bukan engkau orang hebat, tapi dari hati yang dalam. Begitu kita kenal orang, dia merasakan ada ketulusan, ada kemungkinan, ada orang tulus itu pasti dia belajar, dia membangun, dia membentuk dirinya rendah hati. Ada hal ini pasti. Tapi sebaliknya, kalau dibangun dengan kekayaan, dibangun dengan nama yang besar, dibangun dengan pendidikan profesor, doktor, PhD dan sebagainya, membanggakan itu semua dengan yang ada kesombongan, yang ada kecokan, yang ada lu hormat saya dan saya hormat kamu. Dan ini
Tapi kalau ketulusan, kemurnian, lalu lahirlah terbentuklah kerendahan hati, maka benar kita memandang orang lebih daripada kita memandang diri. Ada amin? Dikasih Tuhan, Yudas diangkat karena kerendahan hati. Dia saudara Yakobus, tapi bukan karena saudara, tapi karena dia murid-muridnya lihat dia punya ketulusan, dia punya kerendahan hati, dia punya keturunan untuk melayani, masih mengabdi, untuk jadi berkat. Akhirnya dua orang yang terpilih diundi, Yudas yang keluar. Dan bagaimana Paulus membangun membina bersama-sama dengan Yudas, membangun jemaat-jemaat. Kita buka dikasih Tuhan. Kita buka Amsal yang ke 15 berkata dalam Amsal ke 33 ayat Amsal 22 ayat 4. Dan jalan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukan kekayaan dulu yang kita tampilkan, bukan engkau pandai dulu yang kita tampilkan, tetapi benar kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Maka Tuhan mengganjarkan kita dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini yang akan menyerap, ini yang akan membawa orang untuk mau dekat dengan kita, untuk mau bersama dengan kita, untuk mau kita ada di mana dia ada, atau kita ada, dia pun juga ada dengan kita. Kenapa? Karena dia lihat. Apalagi ternyata setelah dia punya, wah, punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya uang banyak, wah, hidupnya nggak berubah, tetap rendah hati, tetap takut Tuhan. Keluar ada ketulusan, perbuatannya dia selalu landasannya ketulusan dan kemurnian. Kasih Kristus. Baru-baru ini saya dapat berkat Tuhan, berkat yang tabung Tuhan orang ini. Saya ke Malaka sebenarnya bukan mencari kami suami istri, tapi ada suami istri kami kenal 2013. Saya waktu itu ke Malaka berobat. Kami ketemu di rumah sakit itu. Dia suaminya pakai masker, masih pakai masker. Saya tergerak untuk berdoa bagi dia, tapi saya nggak mau mendahului. Tapi istri saya tergerak, istri saya bilang, mau didoakan. Baik Pak, iya, dia dia orang Chinese. Kalau dia pas dia buka, pun kaget saya, bohong. Dia kanker di muncul. Bolong, bagaimana sih kalau bolong aduh, selamat dia. Dan dia harus kemo kan, yang sini. Dan berdoa, pulang dari sana, dia bergereja kita, dia ke rumah berdoa, sekaligus berdoa, dan pujilah Tuhan Yesus sembuhkan dia. Usahanya pun diberkati Tuhan. Dia usaha listrik, diberkati Tuhan. Januari lalu dia terima Om, kami mau bawa Om sama ini ke Hong Kong. Baru kita jalan memantau Om. Hari ini kami yang baik. Saya bilang nanti kita berdoa. Tapi kemarin saya sempat 28 Juni yang lalu tiba-tiba dia telepon saya pagi-pagi, siang, 2 kali dia desak Om mesti check up berobat. 2 minggu lalu saya ke Dr. Francis tanya Om di mana? Dan Om mesti pergi. Boleh? Saya bilang tanggal berapa? Tanggal 9-10. Saya siap berangkat tanggal 10. Luar biasa. Tiket, hotel,
mobil dijemput sana semua, isinya berangkat, saya sama istri saya berangkat, dan saya bilang sama istri saya begini, inikah tuanya? Karena kami dari 2010 sampai sekarang itu barangkali yang namanya pendeta, ada Tuhan, teman, saudara, itu cuma habis 100 berangkat. Yang terus check up, berobat, dan sebagainya. Dan memang saya cocok, check up, berobat, saya cocok. Dokternya juga saya cocok. Berobat ya, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi kasih Tuhan, coba saya. Kita baru beroleh tahun tuanya. Bayangkan dari 2010 sampai 2024 berapa tahun? Iya kan? Lihat di hotel, lihat di hotel, kita jalan kaki aja. Dan apa terjadi di Kristus? Mulanya kita evaluasi. Kita evaluasi dan membandingkan. Saya tidak apa. Saya bersyukur sama Tuhan. Kita masih dalam melayani masih lebih baik. Kenapa? Karena memiliki ketulusan, komitmen, dan tidak ada begitu. Kenapa begitu? Karena Tuhan percaya dan berkati sama kita. Ada haleluya? Makanya jangan berubah. Kita sudah dilayani dengan hebat. Tapi dengar, setelah evaluasi pelayanan kita sama banyak orang lebih pertahanan mereka. Lakukan lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan masih terus memberkati kita. Amin. Jadi kasih Yesus membangun diri sendiri, membangun kesatuan, membangun kepedulian sesama harus dari dalam dulu. Jangan dari luar mau kasih kita dulu. Kita kasih dulu. Nggak bisa kasih uang, kasih doa. Kasih doa, kasih doa. Kita nggak mungkin orang itu nggak tahu kita doakan dia. Tapi kita akan monitor, kita akan dengar. Wow, ekonominya makin bagus, keluarganya makin bagus, imannya makin bagus. Tuhan yang tahu, Tuhan yang balas begitu. Ada amin? Itu penting. Tidak boleh, aku doain kamu ya, jangan lupa pembunuhannya. Astaga, haleluya. Tuhan yang maha. Amin. Yang kedua kasih Kristus. Dikatakan di sini, bangunlah dirimu sendiri. Jangan terlalu berharap orang lain. Saya mau kasih tahu pengalaman saya, orang lain bangun diri kita ada batasnya. Tapi kalau kau bangun dirimu bersama dengan Tuhan, tidak ada batasnya. Tidak ada usia yang membatasi kita. Karena Tuhan waktu ini bagi kita. Amin. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yang kedua, iman. Kekasih Kristus langsung berkata dalam Yakobus 2, iman itu dengan perbuatan. Amin. Kamu berkata aku punya iman, tapi mana perbuatanmu? Ketemu orang jelekin orang aja, ketemu orang sakit hati sama orang aja, ketemu orang cemburu sama orang lain aja. Kalau begitu, itu bukan iman. Itu akan menimbulkan pertengkaran. Itu akan menimbulkan iri hati yang mendalam. Dan kita tidak akan bisa puas dengan itu. Orang lain maju, kita yang susah. Ketemu orangnya, wah, hebat, tapi kita yang susah. Kenapa jadi kita yang susah? Harusnya kalau dia maju, kita berbahagia, kita bersyukur. Karena kita salah satu pendoanya dia. Amin. Kita adalah sahabatnya dia, kita adalah temannya dia. Kenapa kita mesti jadi hati? Kenapa kita mesti pusing? Pada satu hari saya punya proyek di Papua, di bagian selatan. Itu tahun 83. Kalau nggak salah, setiap tahun proyek saya itu tidak membesar. Kalau nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Sampai di pedalaman, sampai di bagian selatan Asma. Dulu
Asmat itu dari kabupaten, kecamatan, ada 4 kecamatan. Saya masih hafal, Salah Erma, Agats, Aksi, dan Rinaku. Dan sekarang menjadi kabupaten Agats, Asmat. Yang 50 ini, Pantai Kasuari ini, orang desa yang terakhir makan orang. Matanya merah. Itu kalau ke dalam dari pantai, kira-kira naik itu 2 motor, saya punya 2 motor itu, 25 PK, itu 1 jam setengah, sampai ke hulu. Matanya itu masih merah, tinggi besar, masih 2 PK. Saya masuk ke situ. Kenapa? Di desa itu kan kita dibangun proyek sekolah. Saya orangnya suka turun ke lapangan. Dari Jayapura ke Merauke charter pesawat. Saya charter pesawat. Tahun 83, 84, saya sudah charter pesawat. Charter, saya sendiri charter, saya sendiri berdua sama karyawan. Tiba-tiba saya dapat laporan proyek, saya baca laporan sistematis, bagus sekali laporannya. Wah, di desa seperti ini, pedalaman ini, ada orang bikin laporan lebih bagus. Sedangkan kepala cabang saya di Merauke waktu itu bikin laporan sebagus ini. Katanya, mana orangnya? Oh, ini Pak Kepala ini, koordinatornya. Saya bikin ini, sebagai administrasi, mana orangnya? Dia panggil, lagi lapangan. Panggil, kamu ya. Orang mana? Orang Samir. Orang Samir tapi tinggal di pedalaman, luar biasa. Wah, ini gitu, ya. Saya panggil koordinatornya, kamu sekarang pindah di kecamatan ini. Ya. Dia koordinator desa. Langsung saya angkat dia. Kamu koordinator desa. Pulang ke Merauke, saya panggil ke cabang. Di sana ada emas. Ada orang yang berbak. Namanya ini. Pindahkan dia jadi koordinator kecamatan. Kecamatan pindah ke tempat lain. Ya. Tidak dilakukan. 2 bulan dilakukan. 3 bulan dilakukan. Saya sudah lupa. Saya pergi ke kecamatan yang lagi. Saya tanya, siapa pimpinannya? Saya ini bukan CS. Dia masih di desa. Saya langsung bilang, saya telepon ke PSB, ke cabangnya. Hari ini saya pindahkan dia ke sini, cabangnya. Naik lagi. 2 bulan kemudian saya pindahkan dia lagi ke kabupaten. Menjadi manajer administrasi proyek. Karena laporan-laporan yang dia buat bagus sekali, sistematis, kontrol yang benar, jelas. Saya pindahkan dia. Ada orang kemudian saya angkat lagi dia jadi manajer proyek. Karena dia sudah menguasai lapangan. Dan setahun kemudian saya angkat dia di pimpinan cabang. Perusahaan kami tutup bekas di situ, selesai tutup, benar. Tiba-tiba masuk perusahaan boran, Pak Jerry. Saya ketemu di pesawat, masuk perusahaan kapal ikan. Saya ketemu di bandara. Ini kenal kau dengan si X, ya. Dia karyawan saya sekarang, punya. Bagaimana orangnya? Kita, apa? Sekarang saya lagi ada 2 calon untuk menjadi wakil pimpinan cabang. Bayangkan perusahaan kapal ikan dengan hampir 200 kapal, Pak. Mau cari wakil pimpinan cabang. Tapi ada 2 orang. Saya nggak tahu si X ini siapa. Tiba-tiba dia bilang dia dulu pernah anak buah Pak Jiri Tampi. Pas saya ketemu dengan Pak Jiri Sumendang di pesawat, dia tanya. Dia waktu itu mau ke Papua, mau ke Jawa. Jelaskan. Wah, jadi akhirnya puji Tuhan dianggap yang wakil bangga. Saya bangga. Kenapa? Kita menjadi berkah, bukan menutup berkat orang. Bukan jadi iri hati, bukan jadi saingan kita, bukan jadi ganti dia menjadi kita punya pemenang. Nah, kita menjadi berkat bagi dia. Ada amin? Jadi seorang pemimpin harus mengangkat, bukan menjatuhkan.
Pemimpin yang besar, dia bisa mengangkat orang yang besar. Kalau kami di gereja, gembala bisa mengangkat jemaat jadi penerja jadi wakil gembala jadi gembala jadi buka gereja. Jadi gereja melahirkan gereja, bukan cuma gembala. Dan iman itu perbuatan besar. Jangan yang kecil-kecil. Tiap pagi saya berdoa sama Tuhan, izin kalau Engkau izinkan saya masih hidup, saya masih bernafas hari ini, aku mau melakukan pekerjaan yang besar, lebih besar dari kemarin. Izinkan saya Tuhan, tambahkan karunian iman yang lebih besar, supaya aku bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Yang ketiga dikasih Tuhan, iman yang suci. Takut akan Tuhan, tadi katakan adalah suci. Mari kita kasih Tuhan. Dari hari ke hari memberikan hati yang kepada Tuhan. Pikiran yang takut akan Tuhan, mulut yang takut akan Tuhan. Saya lihat dalam umat ini orang-orang hebat. Orang-orang mengaku orang-orang hebat. Buktinya sekarang kita percayakan Pak Prabowo jadi presiden. Mamanya Marga Sigal. Nah, maksud ini kata saya kampung Sigal. Dan memang dulu kami waktu saya masih SD sendiri ke rumahnya Pak Hasim di Namun dari kami. Jadi kampung itu kan orang ini bersyukur orang-orang ini orang-orang hebat. Saya berdiri di depan bukan karena saya hebat, tapi saya berdiri di depan orang-orang yang hebat. Amin. Alhamdulillah. Jadi kalau kita suci, berarti kita pandangkan orang ke orang lain, ke teman kita, itu orang yang berarti, orang yang lebih baik begitu. Ada amin? Barangkali dia punya kesalahan, ampuni dia. Itulah kasihnya Tuhan. Dan berbahagia kalau kita bisa 13 tahun, ini kasihnya Tuhan. Banyak orang-orang hebat di sini. Pemimpin tidak bisa sendiri, Pak Pemimpin tidak bisa sendiri. Kita mesti topan, kita mesti dukung, kita mesti baku tongkat, baku baik sama yang lain, baku bantu satu sama yang lain. Dan yang terakhir kasih Kristus, bangunlah dirimu dan kasih iman yang paling suci,